Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassa Ramadan bifadilati siyam min baini sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala mamarid duhur. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun ini kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala melipatkan pahala dari semua amal kebaikan yang kita lakukan. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang keutamaan sedekah ataupun sifat dermawan. Kita semuanya tahu bahwa sedekah ini sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan ketika kita mau melaksanakan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah salah satu keutamaannya adalah bisa menolak bencana ataupun mara bahaya. Dengan sedekah tidak hanya manusia yang bisa terhindar dari bencana, bahkan hewan apabila masih bersedekah kepada majikannya itu akan terhindar dari mara bahaya. Saya contohkan, misalnya kita punya bebek, kemudian bebek tersebut masih rutin bertelur tiap hari, maka dia akan aman, tidak akan disembelih, tidak akan dijadikan bebek goreng ataupun bebek bakar oleh majikannya, karena dia masih setia bersedekah mengeluarkan telurnya tiap hari kepada majikannya. Bebek yang disembelih adalah bebek yang sudah tidak mau bertelur. Hewan saja apabila bersedekah kepada manusia maka terhindar dari bencana. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, sedekah menjadi penolak dari mara bahaya tidak hanya berlaku bagi orang Islam, bahkan orang kafir sekalipun apabila dia senang berderma maka juga bisa terhindar dari bencana. Dalam sebuah kisah yang ada dalam kitab Qami'ut Tughyan dikisahkan bahwa suatu ketika Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Di sela-sela kegiatan ibadah haji, beliau tertidur di Hijr Ismail. Dalam tidur beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, ketika kelak sudah selesai menjalankan ibadah haji, kembali ke Baghdad, maka supaya mencari suatu desa dan cari orang yang di sana ada namanya Bahram al-Majusi. Nabi berkata, saya titip salam untuk Bahram dan katakan bahwa Allah ridho terhadapnya. Mendapatkan mimpi ini, Abdullah bin Mubarak tersentak kaget, kemudian terbangun seraya membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Beliau menyangka bahwa ini bukanlah mimpi yang baik, ini mimpi dari setan. Namun apa yang terjadi? Beliau kemudian melaksanakan wudhu, kemudian tawaf di Ka'bah. Setelah itu beliau tertidur dan ternyata mimpi sama seperti mimpi yang pertama. Hal ini
terjadi sampai 3 kali. Kemudian akhirnya beliau berkesimpulan, tidak mungkin mimpi ini dari setan. Mimpi ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, setelah beliau menyempurnakan ibadah hajinya, kemudian beliau kembali ke Baghdad. Beliau pun segera mencari sebuah desa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam mimpinya. Dan beliau mencari orang yang disebutkan dalam mimpinya, namanya Bahram al-Majusi. Akhirnya bertemulah dia dengan Bahram al-Majusi. Karena begitu penasarannya Abdullah bin Mubarak ini terhadap Bahram, yang statusnya adalah Majusi, orang yang tidak beragama Islam, orang yang menyembah selain Allah, bahkan dia menyembah api. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, gerangan apa amal yang ia lakukan sampai mendapat penghargaan, mendapatkan titipan salam dan ridho dari Allah. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya, wahai Bahram, adakah kebaikan yang engkau lakukan? Kemudian Bahram menyatakan bahwa dia memiliki 4 orang anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian keempat anak perempuan ini dikawinkan dengan saudaranya yang anak laki-laki berjumlah 4. Ini dalam Islam adalah tidak dibenarkan saudara kandung menikahi saudara kandung. Kemudian komentarnya Abdullah bin Mubarak, ini bukan satu hal yang diridhoi Allah, tapi ini hal yang diharamkan dalam agama Islam. Masih penasaran Abdullah bin Mubarak kemudian bertanya lagi, adakah hal yang lain yang kau lakukan yang menjadikan Allah ridho kepadamu? Singkat cerita, kemudian Bahram menyatakan bahwa dia memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Begitu cantiknya anak perempuan dari Bahram al-Majusi ini, sampai dia merasa tidak ada satu laki-laki pun yang pantas untuk menjadi suaminya. Dalam kitab disebutkan tidak ada yang kufu, sehingga akhirnya Bahram al-Majusi ini menikahi anak perempuannya sendiri yang sangat cantik. Dia mengadakan pesta pernikahan besar-besaran dengan mengundang rekan-rekannya yang sama-sama beragama Majusi, ribuan jumlahnya. Ini disampaikan kepada Abdullah bin Mubarak. Kemudian komentarnya, ini juga hal yang diharamkan oleh agama Islam. Ini bukan hal yang diridhoi oleh Allah. Masih adakah perbuatan lain yang menjadikan engkau diridhoi Allah? Bahram kemudian menyatakan bahwa saat malam pertama saya dengan anak perempuan saya yang sudah saya nikahi, ketika saya sudah masuk ke dalam kamar untuk menikmati malam pertama, lampu rumah sudah saya matikan. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang menyalakan lampu di rumah saya. Kemudian tidak lama kemudian mematikan lampu tersebut dan perempuan ini pergi meninggalkan rumahku. Tidak lama kemudian dia datang lagi sampai berkali-kali, sampai saya menyangka bahwa perempuan ini adalah mata-mata dari pencuri. Begitu penasarannya Bahram al-Majusi ini kemudian membuntuti perempuan yang datang ke rumahnya, menyalakan lampu, mematikan dan kemudian pergi. Perempuan ini dibuntuti oleh Bahram al-Majusi sampai di rumah seorang perempuan ini. Ternyata di rumah perempuan ini dia memiliki anak perempuan. Ketika perempuan ini datang, maka anak-anak ini berkata, wahai ibu, adakah yang engkau bawa untuk kami? Kami sudah tidak kuat menahan lapar, tidak sabar lagi untuk mendapatkan makanan, wahai ibu. Kemudian perempuan yang datang ke rumah Bahram ini berkata, wahai anak-anakku, sungguh saya malu untuk meminta makanan kepada orang yang menjadi musuh Allah. Mendengar kata-kata ini, Bahram tersentuh hatinya. Kemudian dia segera kembali ke rumahnya, mengambil
makanan satu nampan kemudian dibawa dan diberikan kepada perempuan dan anak-anaknya yang datang ke rumahnya tadi. Kemudian mendapat cerita ini, Abdullah bin Mubarak kemudian berkomentar, "Wahai Bahram, inilah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka saya sampaikan bahwa saya datang ke sini tujuannya adalah untuk menyampaikan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahwa Allah ridho terhadap apa yang engkau lakukan, memberikan makanan kepada perempuan dan anak-anaknya yang kelaparan. Satu kisah ini menginspirasi bahwa orang kafir yang berderma, bersedekah kepada orang lain itu ternyata bisa menjadikan diridhoi oleh Allah. Kemudian akhirnya ketika Bahram al-Majusi mendapatkan kabar dari Abdullah bin Mubarak bahwa dia mendapatkan salam dari Rasulullah, kemudian dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia menyatakan diri masuk Islam. Tapi tak lama setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia tersungkur jatuh dan langsung meninggal dunia. Dapat dipastikan bahwa Bahram al-Majusi ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Dari kisah ini, Bahram yang awalnya Majusi, karena kedermawanannya, dia bisa menjadi orang yang selamat karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kitab Qami'ut Tughyan ini dinyatakan istamilus sakha ma'a khalqillahi ta'ala fa innahu yanqulul a'da ila darajatil ahibba. Kedermawanan bisa merubah orang yang tadinya musuh akan bisa menjadi seorang kekasih. Para pemirsa rahimakumullah, dari sekelumit kisah tadi merupakan satu keutamaan dari sedekah. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala setiap amal kebaikan, saya mengajak kepada pribadi saya dan kepada kaum muslimin muslimat semuanya, mari kita gemar untuk melakukan sedekah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Qila ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdalu?" Sadaqatun fi Ramadan. Nabi pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Nabi menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia. Di hari-hari biasa beliau sudah termasuk orang yang dermawan. Namun ketika masuk bulan Ramadan, beliau semakin tambah kedermawanannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, An Ibni Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya, dan beliau semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari sekelumit kisah dan dari hadis yang saya bacakan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi seorang hamba yang dermawan. Kita gemar untuk beramal, bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wallahu waliyut taufiq.
li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.